Coach. Nah, gimana tuh Ichimoku Kinko-hyo-nya nih? Boleh di-share nggak? Iya, boleh Coach, boleh. Oke, silakan Pak. Saya yakin lah, bisa lah. Iya, sayangnya saya juga nggak pakai komputer, jadi pakai handphone ya. pakai handphone ini. Sebetulnya pengen sekali sih, mungkin kesempatan lain saya pengen sharing di handphone karena Ya. ya karena kan mungkin seperti rekan kita sebelumnya. Tapi kalau saya menggunakan Ichimoku itu lebih kepada untuk mencari pair-pair yang trending. Karena kan memang Ichimoku itu kan fungsinya untuk mengidentifikasi tren. Oke, Jadi, saya bantu buka ini Pak ya, chartnya ya, Ichimoku ya. Boleh. Oke. Untuk pair apa Pak kira-kira Pak? Euro USD boleh atau ini Euro USD atau Euro JPY? Euro USD atau Euro JPY? EJ deh. EJ ya. Adanya di insert indikator tren Ichimoku Kinko-hyo. Default Pak ya. Tenkan-sen 9, 26 dan 52 defaultnya ya. Betul. Oke. Silakan Pak. Nah, ini EJ Pak ya, EJ H1. Kalau saya melihatnya seperti yang diajarkan oleh Pak Kus, top down approach. Pertama kita lihat D1, selalu kan kecuali kalau di hari Senin ya kita mencari weekly, tapi kalau enggak kita lihat D1. Nah, di sini EJ D1 itu per Ichimoku indikatornya semuanya kelima-limanya menunjukkan bahwa trennya naik. Nah, jadi di sini memang saya akan mengambil posisi secara teoritis harus mengambil posisi buy. Tapi ada ilmu yang saya pelajari dari Pak Kus adalah bahwa kita juga harus memperhatikan di mana resistennya. Jangan sampai tertipu oleh indikator karena nanti buy di pucuk, wah bisa repot ujungnya. Nah, ini Ichimoku ini saya pakai buat scanning lah ya, untuk scanning beberapa pairs yang ada di saya, dan saya hanya akan entry atau trading di pair-pair yang per Ichimoku itu trending. Nah, sesuai dengan apa yang saya pelajari, tren itu bisa kita dapati dengan mudah karena memang konsepnya Ichimoku itu kan melihat keseimbangan secara sekilas. Jadi belajar tuh sudah paham Ichimoku, cepat sekali sih lihat ini tren nih, nggak tren nih, sideways. Nah yang sideways itu kita tinggalkan. Nah biasanya yang sideways itu adalah yang candle-nya ada di dalam cloud, ya, di dalam awan, itu kategorinya sideways. Sudahlah, nggak usah dilihat. Kalaupun misalkan mau maksa lihat, ya kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, mungkin ada peluang. Seperti itu. Nah, di kasus yang EJ ini kita lihat di sini bahwa memang ini trennya sudah naik terus sejak beberapa hari yang lalu, mungkin sejak minggu lalu. Kuat sekali naiknya. Strong bullish Pak ya? Strong bullish ya? Ya, betul, karena mungkin yen melemah kan. Tapi ini yang ada clue yang saya juga pelajari bahwa Kumo yang di kanan itu sekarang ini bentuknya sudah terlalu tipis ya. Kalau terlalu tipis itu bisa dikatakan bahwa ini sudah jenuh pasarnya. Jadi harus hati-hati dan kita lihat di mana posisi resisten terdekat. Nah, kalau dari chart ini kan resisten terdekat itu ada di sekitar berapa ini? Ini Pak ya. 134115. Ya, itu resisten yang terdekat lah. Nah, apakah akan sampai ke sana atau tidak ya kita nggak tahu, namanya market. Betul. Nah, biasanya kita saat itu saya lihat di H4. Di H4 itu gambarannya bisa lebih jelas lagi. Memang di sini masih trennya juga masih naik. Awannya masih, jadi sudut awan itu juga menunjukkan arah. Jadi kalau sudut awannya itu mengarah ke atas, memang masih strong bullish. Tapi kalau dia sudah flat, berarti sudah berkurang bullishnya.
Dalam kasus ini Tenkan maupun Kijun semua masih mengarah ke atas, dan Chico-span AB masih ke atas, Senko-span-nya juga ada di atas awan. Jadi memang masih ada kekuatan bullish. Di H1, nah ini di H1 kalau saya lihat ini sudah mulai melemah sebetulnya karena Chico-span-nya itu sudah di dalam candle. Jadi kalau Chico-span di dalam candle itu kita tadinya punya posisi buy misalnya, nah di sini adalah siap-siap exit. Kemudian juga Kijun sama Tenkan-nya sudah flat, lalu sudut-sudut dari awan yang di kanan itu juga sudah mengarah, yang atasnya mengarah ke bawah, yang di bawahnya flat. Jadi ini sudah mulai ada pelemahan tren ke atas. Gitu, coach pertama. Koreksi, Pak ya, berpotensi koreksi ya. Analisanya begitu. Nah, entry-nya tetap di time frame kecil seperti yang coach ajarkan, dan bisa saja masuk di M5 atau M15, tapi tidak menggunakan Ichimoku. Karena Ichimoku itu valid, sebetulnya kan didesain untuk delay, makanya kan settingnya kan 26. Karena hitungan sebulan itu 26 hari kerja. Ya. Tapi bisa dipakai di time frame sampai minimum sampai di M30. Setelah di bawah itu agak tidak reliable. Nah, masuknya di M5 atau M15 itu biasanya saya menggunakan indikator lain, menggunakan Bollinger Band yang dua macam. Jadi Bollinger Band dengan 1 deviasi dan 2 deviasi kita gabung. Nah disitulah saya tawar-menawar harga, Om. Gitu. Mungkin secara umum sih gitu. Selebihnya sebetulnya ya kalau ada peluang-peluang misalnya di pertama seperti tadi D1, kalau di sini mungkin sudah jelas, mungkin kalau di pers lain ada yang posisinya Kijunnya flat, TNK-nya flat. Nah, itu ada kemungkinan karena kan hukumnya secara umum kan kalau candle di atas awan itu kita hanya boleh buy. Ya, tetapi kan yang namanya pasar ada retracement dan kita bisa memanfaatkan retracement. Nah, biasanya retracement itu kita bisa mentargetkan TP-nya itu di posisi di mana Kijun berada atau Tenkan-sen berada, dan apabila kedua indikator itu bentuknya flat, itu lebih menguatkan lagi bahwa retracement itu akan terjadi. Seperti itu sih coach yang saya pelajari untuk Ichimoku. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Slamet ya. Ya kurang lebih sama seperti metode yang disampaikan oleh di buku-buku ya. Ya, karena sumbernya sama ya. Ya, itu Ichimoku ini sebagai alat bantu untuk memfilter bobot dari sebuah tren ya, dan dari bobot tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa apakah kita masih boleh strong untuk entry buy ya atau enggak ya. Nah, anggaplah ini adalah sebuah speedometer ya, speedometer. Nah, speedometernya ini kita udah ada indikasi bahwa kita harus pelan-pelan bawa mobilnya ya. Kita harus pelan-pelan bawa mobilnya. Nanti kalau misalkan sudah ada tanda-tanda jalan lowong kembali, boleh kebut lagi. Ya. Nah, contoh kebutnya itu adalah pada time frame H4 juga ada kebut di sini nih. Mungkin di awal ini nih kebutnya. Memang sekali lagi indikator adalah lagging, ya, lagging, dan bisa saja kesimpulannya tersebut belakangan akan memberikan kesimpulan karena lagging. Ya, beda halnya dengan naked trading ya, naked trading atau price action, atau chart pattern. Kalau chart pattern itu lebih ke arah leading indicator, ya, leading bukan indikator tapi ya, lebih ke arah leading. Lalu itu juga leading juga stochastic divergence. Stokastiknya sih bukan leading ya, tapi divergence-nya juga leading. Itu juga dikombinasi lagi saya lihat nih. Pak Slamet lagi rajin observasi divergence ya. Mempraktekkan yang diajarkan coach kemarin malam itu. Jadi memang
apa ini sedang selain backtest juga saya coba tes di forward test dan kelihatannya ampuh tuh coach. Divergen itu ampuh, cuman memang butuh kejelian membacanya apakah ini sudah selesai divergence-nya atau baru mulai. Nah kadang-kadang kan saya lihat ini divergence, ternyata sebenarnya sudah selesai. Ya, dan juga sangat subjektif ya memang ya untuk menentukan divergennya tersebut. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini kurang lebih yang bersama Pak Slamet dengan Mas Jeffrey sama-sama menggunakan Ichimoku. Aman ya? Saya juga sudah kirim bukunya, artikel bukan buku ya, artikel Ichimoku lewat channel Telegram Premium yang kurang lebih artikelnya saya buat sederhana, tidak sedetail mungkin. Kalau bukunya itu memang detail dengan bahasa Inggris, saya pun juga memberikan buku bahasa Inggris, takutnya nggak kepake. Ya. Saya rata-rata menggunakan kirim e-book itu sebagai koleksi teman-teman juga ya. Kalau misalkan ada buku-buku dari siapa, dari bestseller siapa gitu, itu boleh sebagai koleksi saja. Tapi kurang lebih sudah dijelaskan tadi oleh Pak Slamet ya mengenai trigger Ichimoku sebagai filtering atau sebagai kesimpulan untuk menentukan sebuah tema atau big picture ya. Kalau misalkan temanya itu sedang bullish, berarti mencari eksekusi pada time frame M15 menit ya atau M15 yaitu mencari buy dengan negosiasinya menggunakan alat bantu lain yaitu adalah Bollinger Band. Bollinger Band tersebut bisa kita gunakan sebagai support and resistance. Itu boleh ya. Dan dikombinasikan lagi dengan yang lain juga bisa karena Bollinger Band itu salah satu indikator ya trending ya karena indikator tren tersebut adalah sebagai support resisten. Ichimoku juga sama nih Pak ya. Ini juga bisa jadi support resisten ya baik itu cloud-nya maupun garis-garis Ichimoku-nya ini juga bisa jadi support and resisten baik itu pada time frame besar maupun time frame kecil. Nah, contoh seperti cloud ini. Cloud ini atau awan ini disentuh dan dia bounce, terbentuk bullish engulfing. Ya. Nah, ini bisa gagal karena tertahan lagi oleh resisten di atasnya, atau dia akan menguji ke atas jika dia tembus ini. Ya. Ingat, indikator bisa saja repen ya. Kekurangan lain dari indikator tersebut bisa repen. Repen itu adalah bisa berubah arah atau berubah warna. Oke, terima kasih Pak Slamet untuk sharingnya. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan untuk baca artikelnya silakan di channel Telegram ada artikel Ichimoku Kinko Hyo yang mungkin bisa diterapkan lagi dan belajar yang paling ampuh saling sharing seperti ini bisa menjelaskan pada teman-teman dan juga bisa mempraktekkan secara forward test. Forward test itu adalah tes berjalan atau tes dengan demo akun itu boleh. Terima kasih Pak Slamet, semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Oke, selanjutnya silakan Pak Hanan. Mungkin daripada nunggu-nunggu nih Pak Hanan. Ya, untuk Bollinger Band-nya juga untuk metode yang tadi dipertanyakan oleh Pak Erik mengenai settingan Bollinger Band-nya itu seperti apa Pak? Ya mungkin udah pada penasaran karena hasil observasi udah hampir setahun ya tadi ya. Bersetahun dan saya anggap observasi tersebut sudah cukup. Pasti ada evaluasinya. Ya. Gimana Pak Anan? Baik Coach, saya coba menyampaikan ini sharing aja sebetulnya. Jadi ya awalnya memang dari jatuh bangunnya dari awal. Nah ini sebetulnya udah kombinasi beberapa metode juga nih Coach. Jadi yang disampaikan tadi sama Coach di awal Stuart McPhee itu juga saya pakai Coach. Jadi 821 kalau dulu saya biasanya pakai untuk saham di 821. Nah di forex ini karena saya lebih ke swing, jadi saya coba pakai yang 2155 Coach. EMA-nya, EMA 2155 dan batasan ininya apa? Seperti yang Coach tadi sampaikan EMA 125.
Mungkin saya coba sampaikan dulu Coach ini. Boleh, silakan share screen, Pak. Baik. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga nanti akan bergiliran juga ya. Ya, kalau nggak sempat hari ini, berarti Rabu depannya. Nah, jadi untuk yang member baru, kok hari Rabu kok bukan saya? Ya, saya mungkin akan memberikan sedikit satu pengetahuan tambahan, dan yang lainnya itu ya saling melatih, karena dengan begini bisa saja masa depan teman-teman ini wah sudah sangat luar biasa, bisa ada yang jadi trainer atau bisa ada yang jadi seorang trader profesional, ya kita nggak ada yang tahu. Tapi dimulai dari sekarang, ya tujuannya untuk dilatih ini ya seperti itu. Kalau dulu sama Stuart McPhee saya nggak jadi trader, dia taunya adalah saya sebagai investor. Wah, silakan Pak Hanan, mantap. Saya mute dulu ya Pak ya. Ya, oke Coach. Makasih Coach. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Jadi ini saya coba sharing Bollinger Band trading itu. Jadi dari awal ini saya sampaikan bahwa Bollinger Band itu tool aja ya. Jadi hanya alat bantu untuk meyakinkan saya terutama untuk ambil posisi buy dan sell-nya. Tapi secara keseluruhan dari sisi fundamentalnya tetap saya memakai ilmu yang diajarkan oleh coach. Jadi ini hanya tool saja. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Slamet juga untuk metode yang lain seperti Ichimoku dan lain-lain, rasanya seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa Bollinger Band ini kreatornya namanya John Bollinger, Chartered Financial Analyst dan Chartered Market Technical ya. Di awal 1980-an kalau nggak salah ini. Beliau yang kreatornya. Saya lanjut. Nah ini adalah bentuk Bollinger Band. Dan ini yang standar yang 20, deviasi 2. Nah ini lower band-nya, kemudian ini middle band-nya, kemudian ini upper band-nya. Jadi ini ada, kalau lebar itu berarti dia high volatile, kemudian kalau sempit ini berarti volatilitasnya menurun, dan ini biasanya kembali melebar lagi. Nah, ini selalu seperti ini ya, jadi Bollinger Band seperti itu. Jadi kemudian, nah ini Bollinger Band pattern-nya itu ada flat, squeeze, dan breakout. Nah ini breakout itu berarti membesar, kemudian squeeze itu nanti dia akan mengecil, nah nanti dia akan flat itu sideways ya, boleh dikatakan ini adalah market sideways kalau flat. Nah yang saya tekankan bahwa hati-hati kalau dari squeeze ke breakout. Nah ini biasanya akan terjadi kalau dia ke atas berarti dia akan harganya akan naik terus. Kalau ke bawah dia harganya akan turun terus. Nah kalau squeeze, nah seperti ini squeeze biasanya nanti dia tidak berapa lama lagi dia akan ada breakout. Nah itu kira-kira ada 3 pattern untuk Bollinger Band, yaitu flat, squeeze, dan breakout. Nah ini keuntungan dan kelemahannya untuk Bollinger Band. Yang pertama untuk keuntungannya tuh kita bisa deteksi trennya, berakhirnya tren. Ini trend ending detection, kemudian sideways seperti tadi saya sampaikan bahwa sideways itu biasanya dari pattern Bollinger-nya itu flat. Kalau untuk yang ending detection ini biasanya dia akan squeeze atau dia breakout. Kemudian juga kita bisa lihat ini ada oversold maupun overbought. Jadi kemudian ininya biasanya kalau dia breakout
ini menandakan ada double bottom, double top, head and shoulder atau inverse head and shoulder, kemudian ada momentum. Nah, kemudian limitasinya untuk Bollinger Band itu tidak untuk buy or sell level ya. Jadi yang atasnya tadi, yang upper bandnya itu bukan sebagai patokan untuk buy or sell level. Kemudian pada market yang high volatility ini juga agak kurang gitu akurat untuk Bollinger Band karena dia akan terjadi breakout dan itu dia bisa naik ke atas atau dia akan turun harganya. Kemudian juga pada trading market. Nah, ini adalah keterbatasan dari Bollinger Band. Nah, dari keterbatasan ini saya coba istilahnya mencari kira-kira apa yang bisa diakomodir Bollinger Band untuk trading market, high volatility, dan buy or sell levelnya. Nah, ini yang saya coba cari-cari, kemudian saya coba ulik, kemudian digabung sana sini. Nah, itu ada saya buat modifikasi Bollinger Band. Nah, ini saya pakai namanya double Bollinger Band. Jadi sebenarnya prinsipnya seperti yang saya sampaikan di awal, saya menggunakan mengadop dari Stuart McVie, yaitu saya ngambil yang 2155-nya. Jadi EMA 2155. Jadi kalau di Bollinger Band itu kalau middle band-nya, tolong dikoreksi coach kalau saya ada salah. Jadi middle band-nya itu sama dengan SMA ya. Jadi saya ngambil SMA 21 dan SMA 55 sebagai acuan saya untuk Bollinger modifikasi saya. Nah ini double Bollinger Band yang saya pakai. Jadi ini yang kecil ini adalah Bollinger Band dengan 2 ya, 20, 21. Kemudian yang besar ini, yang tebal ini Bollinger Band yang 55. Saya bikin 55 dengan deviasi 2,1. Kalau yang ini 21 dengan deviasi 2. Nah, ini sebetulnya kita bisa lihat bahwa pada saat dia trending ada perpotongan middle band, dari middle band besar yang 55 ini dengan middle band yang kecil ya. Jadi nah ini sebetulnya kalau kita ilmunya EMA atau SMA itu sama lah. Jadi kalau kita motong ke atas berarti golden cross kan. Nah ini saya sebenarnya mengadop seperti itu ya. Nah ini kalau posisi di atas dia pasti akan ke atas terus sampai dia break di sini ya. Sampai dia break di middle band-nya mereka sendiri. Nah ini, tapi ini juga masih tetap trending ya. Nah di sini kalau kita lihat di market yang ini adalah middle band. Nah apa yang dilihat di sini salah satu kreator dari kreator Bollinger Band itu menyatakan bahwa ini adalah dynamic support. Jadi kalau yang static support itu kan kita pakai horizontal ya. Nah itu ini adalah dynamic resistance. Nah ini dia akan terus ke atas mengikuti trennya dari harga yang ada. Nah itu yang saya adopt untuk trend following ya. Jadi ini saya ikuti terus saja. Misalnya saya buy di sini, kemudian atas terus. Jadi metode saya di double Bollinger Band ini swingnya bisa jangka panjang ya. Saya bisa satu pair itu bisa 2 minggu, kadang 3 minggu. Yang penting saya sih ikuti santai aja sesuai arahannya coach nih, trading santai. Jadi kita santai aja. Yang penting pokoknya udah di atas 100 pip. Nah udah mulai nih. Kalau udah di atas 100 pip itu SL plus-nya saya jalanin ketat sekali. Jadi barangkali dia ada gerakan, ya saya udah aman lah. Jadi ini bahasa kerennya ini dynamic support
ini resisten support, dynamic resisten. Ya, kalau bahasanya Pak Bro Erik ini ya dynamic support capcay. Nah, itu begitupun kalau dia market turun ya. Jadi market untuk pas pada saat turun ini juga hampir sama sebetulnya. Jadi dia di middle band-nya. Nah, di sini adalah market sideway ya, market sideway. Saya juga paling suka di sideway karena saya bisa pasang buy or sell-nya tuh langsung, istilah orang Betawi itu bererot lah. Jadi saya buy di sini, sell di sini, buy di sini. Jadi dia akan otomatis nanti akan kena, dan yang penting stop loss-nya jangan lupa. Nah, pada saat tren turun, middle band-nya di Bollinger 21 memotong middle band Bollinger 55. Nah, ini kita harus siap-siap. Apalagi sudah ada tanda bintang ini, tanda panah ini ya. Nah, kalau udah ada tanda panah satu, biasanya dia akan terus mengikuti sini sampai dia break ke atas ini. Nah, ini adalah indikator. Saya ngambil gratisan di LMT5 ya. Mungkin nanti kalau kawan-kawan perlu nanti bisa di-sharing. Bahan presentasi ini juga kalau teman-teman perlu nanti saya sharing di grup WA-nya. Mungkin bisa dibaca-baca lebih lanjut. Nah, seperti ini ya. Jadi biasanya kalau udah panah di sini, kalau telat gitu saya ngambil posisi sell di atas, saya ngambil pada saat koreksi ke atas ini. Jadi pada saat di sini saya sell, udah saya diemin aja terus. Nah, ini saat ini Euro Aussie saya juga masih floating ke bawah terus, jadi yang penting dia pokoknya ke bawah saya diemin aja. Saya pun begitu turun, SL plus-nya saya taruh di sini. Nah, ilmunya coach itu yang harus kita terapkan nih. SL plus-nya langsung saya pindahin sini. Kalau dia turun lagi, ada gerakan lagi, turun, ikutin terus. Jadi sampai sejauh mana sampai dia breakout balik ya, nanti toh kena SL plus sendiri. Nah, ini double Bollinger Band trading indicator setup. Ini saya pakai SMA 21 yang tadi Bollinger Band-nya deviasi 2. Kemudian Bollinger yang besarnya saya pakai yang 55 deviasi 2,1. Nah, batas yang tadi yang sejauh MACD-nya saya pakai MA 125. Kemudian untuk statik ininya, untuk statik resisten, kemudian juga pivot point saya pakai di sini. Saya juga ada linear regression channel. Ini juga termasuk dinamik juga nih. Ini kalau nggak salah saya dapat dari coach deh ininya. Orang Rusia nih yang bikin indikatornya. Kemudian stochastic oscillator standar yang saya tambahin level 50. Kemudian RSI standar yang 14, saya tambahin level 83, 70, 50, 30, dan 17. Jadi ini indikator setup di double Bollinger Band saya. Kemudian, nah ini yang waktu beberapa bulan lalu saya sampaikan ke coach, ini minta masukannya. Iya. Nah, ini kalau Bollinger Band atau tools yang lain, ini cuma 3 baris ini ya, Bapak Ibu semuanya. Hanya 3 baris ini. Yang lainnya itu ini ilmunya dari coach semua ini. Dari atas ini, kemudian yang bawah sini. Jadi ini nih hanya kalau saya sih menguatkan, meyakinkan saya bahwa apa yang saya ambil posisi itu untuk meminimalkan probabilitas yang ada. Jadi itu yang ini. Jadi ini ada ini, sorry agak ketutup kalau mungkin dari di layar. Ketutup nggak nih yang bagian atas itu? Jelas Pak, terlihat ya. Terlihat kalau di kami. Ada news, kemudian ada XY trending. XY betul. Major trendnya.
Kemudian dari situ kita cek supply and demand-nya, kemudian chart pattern, kemudian candlestick pattern, kemudian kalau kita mau yang naked tradingnya kita pakai trend line di sini. Nah baru kita masuk ke Bollinger Band-nya. Nah time frame-nya sebetulnya terserah kita ya. Cuman biasanya saya dari M30 sampai weekly saya review semua untuk Bollinger Band-nya untuk meyakinkan bahwa trend line-nya itu sesuai apa yang kita lihat gitu. Jadi seperti tadi karena saya trend following, jadi kalau dia memang dia akan ke atas, minimal saya sampai daily saya sudah yakin bahwa trennya itu akan ke atas atau trennya akan ke bawah. Nah, kemudian untuk yang bearish itu jika inside lower band, jadi Bollinger Band 21 masuk ke lower band yang bagian bawah ya. Jadi kalau side band itu dia Bollinger Band 21 sama Bollinger Band 55-nya tuh hampir sama satu garis. Nah itu sideways ini juga enak. Kalau kita ambil sideways tergantung time frame-nya, kita mau ambil berapa, seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya saya langsung up. Buy sell-nya saya langsung bisa ambil beberapa posisi. Kemudian kalau bullish, ini Bollinger Band 21 ada di dalam upper band Bollinger Band 55. Nah, kemudian kita lihat Bollinger Band pattern-nya ya. Saya mengingatkan bahwa yang krusial adalah di squeeze. Karena setelah squeeze, dia akan breakout. Nah, breakout itu kita lihat arahnya kemana. Nah, kembali ke ilmunya dari coach tadi, itu kita bisa lihat. Itu bentuknya nanti double bottom, bentuk head and shoulder atau inverse head and shoulder. Nah itu yang dari situ kita untuk confirm bahwa itu akan ke atas atau akan ke bawah. Nah baru dari sini kita menentukan level-level. Levelnya bisa kita tentukan dari Fibonacci level, kemudian pivot point level, bisa dari indikator lain. Kalau tren yang di atas ini biasanya saya dibantu dengan cacing molong. Nah kemudian untuk selanjutnya itu kita lihat last candlestick-nya. Ini disesuaikan dengan time frame yang kita akan tradingkan ya. Tapi tetap time frame-nya dari yang besar dulu, baru turun-turun yang kecil. Nah ini baru kita tentukan support and resistance levelnya, kemudian kita rencanakan entry dan exit levelnya. Kalau sudah yes, baru kita cek risk and reward-nya. 1:1, atau 1:2, atau 1:3. Nah, itu yang kita cek di sini. Nah, kalau masih misalnya hanya 1,1:1, kita tidak sesuai dengan risk profile kita kembali lagi untuk support dan resistance-nya seperti apa. Ini juga sama, kita balik ke sana. Kemudian, habis itu kita eksekusi. Kita buatkan buy atau sell, kemudian stop loss level. Stop loss level ini jangan lupa, ini harus selalu dibuat. Kalau untuk trend following, bisa saja target point bisa kita belakangan. Kata coach itu lucky lah. Bisa kita tentukan nanti pada saat yakin bahwa itu arahnya seperti apa. Tapi yang penting stop loss levelnya ini harus. Kemudian baru kita entry ke trading journal. Ini yang dari flowchart trading. Kemudian, nah ini strategi tradingnya kalau buy itu Bollinger Band-nya yang tadi. Jadi kita tentukan di Bollinger Band-nya selalu kalau saya di Bollinger Band 21. Mau time frame H4, H1. Kalau saya malah saya tambahkan ini biasanya di H2 ya. Di H2 di 2 jam. Nah itu 2 jam itu bisa memperlihatkan antara peralihan H4 dan H1. Jadi kalau kita H1 agak terlalu
jauh bedanya dengan H4, saya biasanya ambil H2. Jadi 2 jam, yang 2 jaman. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini. Bisa juga dipakai untuk trading yang 2 jaman itu, bisa sehari bisa biasanya. Kemudian identifikasi Bollinger Band ending pattern. Ya, ini nanti time frame-nya disesuaikan. Ending pattern-nya itu biasanya ini, ya ini tadi. Kalau squeeze, tolong jadi perhatian ya. Kemudian ini Bollinger Band 21, break up ke Bollinger 55, kemudian candle juga break up ke band 21. Nah, ini yang tadi yang ada tanda panahnya itu, nah itu baru kita perhatikan ya. Nanti biasanya kalau dia break up ke atas ada tanda panahnya, dia akan naik terus sampai dia akan break up ke bawah. Nah, ini juga Bollinger Band 21 itu selalu di atas 45. RSI-nya biasanya saya ambil dari 30 ke 50, dia akan naik ke atas terus ya. Pada ini posisi RSI-nya di 30-50, kemudian stokastik skilatornya di 175, kemudian ini kalau saya tambahan ada cacingnya, ini posisi di dark horse atau di bottom left corner. Kemudian lower band-nya untuk stop loss ya, ini biasalah seperti yang disampaikan coach ini yang diajarkan itu ya closest swing low. Atau untuk TP-nya, untuk yang istilahnya time frame kecil, kalau mau yang daily trade kita bisa di middle band. Kalau dia breakout di middle band, kita bisa ikuti terus sampai ke upper band area. Kemudian, nah ini yang penting nih comply to forecast yang tadi, kemudian selalu dikontrol dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh coach kepada kita di trading cantik. Nah, untuk sell-nya juga kebalikannya dari buy tadi. Jadi pertama kita tentukan time frame-nya, kemudian identifikasi Bollinger Band ending pattern-nya, baik dari weekly, daily, 4 jam, 2 jam, 1 jam, dan M30 kalau mau agak untuk daily trade ya. Kemudian juga watchlist untuk Bollinger Band squeeze pattern-nya. Nah, ini jaga-jaga kalau dia akan nanti breakout, karena ini akan cukup besar kalau breakout, dia ujungnya bisa naik atau turun cukup jauh ya. Kemudian ini BB21-nya ini breakdown ke BB55, masuk ke lower band, kemudian candle breakdown lower band. Ini yang tadi yang ada panah ke bawah, kemudian ini lower band area BB21, kemudian RSI-nya dari atas turun ke bawah, kemudian stochastic oscillator dari 0 ke 25. Nah, ini yang mungkin ini kebalik ya, dari atas ini dari 100 ke 75, yang ini 0 ke 25, sorry, ini kebalik ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk yang cacimologinya, ini posisi biasanya di front runner di ujung pojok atas. Kemudian upper untuk stop loss-nya seperti yang diajarkan oleh coach itu closest swing high. Kemudian TP1-nya bisa di middle band, TP2-nya bisa di lower band. Kemudian ini seperti tadi step by step untuk pocatnya. Kemudian, nah ini yang penting, jadi selalu dikontrol dengan apa yang diajarkan oleh trading chart. Nah, ini yang tadi saya bahas di awal tadi. Jadi kalau ada ini, tapi ini bisa juga gagal ya kalau dia terlanjur breakout ke atas. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kalau dia breakout ada tanda ini breakout ke bawah, berarti dia akan lanjut ke bawah. Kita ambil pada saat koreksi ke atas, baru kita ambil selnya di sini. Ini pun sama kalau posisi ke atas, pada saat posisi ke bawah, ini dengan supportnya di sini bisa kita ambil di sini. Saya kira seperti itu yang disampaikan. 100% swing trade. Swing trade, coach. 100% swing trade.
tadinya saya ya ini perjalanan juga dan saya biasanya yang gini-gini ini nggak pernah mau pakai ini ya, nggak pernah mau pakai demo, nggak pakai demo pun. Jadi jatuh bangunnya saya udah jalanin semuanya. Saya rasain semuanya. Jadi setelah saya pilih ya mungkin ini tergantung karakter masing-masing ya. Saya lebih suka swing trade. Saya bisa lebih santai di sini. Ya dapat bisa 150 seminggu. Jadi lebih ini aja, lebih nggak pusing saya. Yang lain lah. Karena tradingnya kan termasuk banyak itu. Ada saham, ada Bitcoin. Diversifikasi Pak ya. Nah itu yang dilanjutkan Pak Hanan tadi masih ada slide Anda. Ini mungkin ini aja sih korek average daily range ini coach mungkin dikoreksi kalau ada saya yang salah. Jadi bahwa ibu semuanya jadi ini adalah yang most volatile currency, ini ada data dari 2014 sampai 2019. Nah ini yang least volatile, yang lebih tenang gitu ya. Nah trading awal saya pokoknya Euro USD semua saya, jadi minimal sehari itu saya bisa 5 sampai 10 pair kok. Saya pernah mengalami itu. Jadi ya memang hasilnya bagus, cuman kontrolnya yang agak susah. Iya. Sekarang saya lebih saya nggak mau yang misalnya, jadi kalau misalnya saya Euro out, Euro Aussie, pair berikutnya biasanya mungkin saya ambil GBP JPY atau USD CAD. Jadi yang betul-betul berbeda gitu. Untuk ini aja supaya risikonya saya begitu ada berita yang nggak enak itu begitu turun atau itu bisa SL-nya kena semua gitu aja. Ibarat jual handphone, item handphonenya banyak Pak ya. Iya Pak. Banyak unit itemnya. Ini aja, jadi saya sekarang paling trading 2 atau paling banyak 3 pair lah. Yang tadi copet emas ya masih dapat lah, alhamdulillah. Ya sudah. Pokoknya nggak banyak-banyak. Tapi tetap intinya yang untuk swing, yang trend following-nya ini yang saya lebih temukan. Itu coach dari kalau banyak pair silakan gunakan banyak anak buah nih Pak Hanan. Nah, itu dia. Trader-trader yang harus di Pak Hanan controlling. Makanya saya pernah ngalami itu pusing sendiri. Akhirnya memang kita serahkan ke SL sama TP aja. Cuman kan di tengah perjalanan itu kadang-kadang kan volatilitasnya bisa berubah. Nah itu yang nggak bisa kontrol. Itu aja sih kan yang saya perlu sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kopi hitam tanpa gula. Oke. Terima kasih Pak Hanan. Rule atau SOP-nya itu sangat detail dan saya tahu dari perjalanan awal ini sudah mengobservasi sampai sekarang sudah terjadi suatu sistem. Ya. Sistem kalau sudah dibuat atau sudah diuji coba selama hampir, ini sudah setahun Pak ya? Sudah setahun lebih atau belum sampai setahun nih? Kalau yang ini belum sampai setahun ini Coach. Kalau belum yang ya? 21 itu ya ini. Saya gabung Coach itu kan tahun lalu ya. Tahun lalu masih cari identitas. Mencari jati diri ya. Oke, terima kasih Pak Hanan. Jadi SOP-nya tersebut yang harus kita turuti dan harus kita jalani implementasinya, sehingga kita sebagai order taker saja, begitu SOP ini sudah sesuai dengan tahapan, barulah kita final result tadi, tahapan-tahapan dari atas ke bawah, dan juga tahapan-tahapan tersebut dinamakan trading plan ya.
Dan trading plan ini luar biasa, sangat detail, dan kalau misalkan sudah ada laporan selama 1 tahun dan itu proven, yuk kita sama-sama jualan Pak Hanan, keluar. Kita road share kalau pandemi udah mulai, sebenarnya sudah mulai terbuka ya. Nanti kalau misalkan udah terproven selama 1 tahun dan itu ada hasil, itu bisa jadi sebuah konsep trading, dan Pak Hanan bisa menjalankan ini dengan baik, dengan benar ya. Dan artinya ya, oke, sharing materinya, materi pasti di-sharing ya. Tapi intinya paham dulu nih, video ini juga akan saya sharing ya, dan diterapkan dengan baik karena ada beberapa yang harus dipahami ya. Karena Pak Hanan ini sudah beberapa yang sudah dicoba ya, bongkar pasang ya, dan moving average-nya, Bollinger Band-nya, dan ada channel yang dari orang Rusia yang saya share ya, itu sudah terpakai semuanya ya. Ya semoga bisa jadi manfaat ya. Left trade dong Pak. Oke, boleh Pak Hanan, boleh share ke chartnya nggak Pak Hanan? Ya, Coach. Di chartnya, chart update-nya. Chart update-nya, Biar paham dulu tuh pattern BB-nya. Nah, ini kelihatan nggak, Coach? kelihatan. Nah, ini saya GBP CAD ya. Nah, ini kan kelihatan posisi di apa? Turun nih. Posisinya dia lagi Bearish ya. Ya, lagi bearish ya. Nah, ini saya terus terang saya tadi ngambil posisi di sini, tadi ada ada sell ya. Ada sell GBP CAD di sini. Nah, kalau yang sudah jalan agak jauh, nah ini Coach, ini saya udah berapa pip nih, udah lumayan jauh nih. Ini udah yang kloter ke berapa ini Coach? Saya dari awal sini jadi jual, pada saat ada resisten kuat saya close dulu, nanti pada saat koreksi atas saya ambil lagi. Nah, ini saya ambil lagi nih, saya yang ke berapa ini? Ya alhamdulillah udah berapa pip lah, ini udah 100 lebih nih, udah 100 lebih pip. Oke. Itu ada SL plus-nya ya, Pak ya? Ya, ini nih SL plus-nya saya geser nih, Coach. Biar nanti malam enak tidur aja, Coach. Ini udah plus-nya udah berapa nih? Udah 47 ya. Udah garansi ya? Iya, udah garansi profit. Garansi profit. SL plus. Nanti dia kan ada koreksi di sini nih, Coach. Kalau dia bawah lagi, SL plus-nya nanti saya geser ke sini lagi. Dan ini yang linear regression yang dari orang Rusia ini. Sebenarnya saya dapatnya juga saya manfaatin ini untuk meyakinkan bahwa ternyata ini lumayan powerful juga. Jadi bisa dilihat bahwa apa semua ini trennya turun, dan ini akan mantul di sini nih. Di hijaunya, di linear regression yang hijau ini. Nah, kalau ini sudah ada, nanti mungkin MQL4 yang file aslinya saya cari dulu. Kalau Bapak-Bapak bisa cari di MT4 ada sih, ini gratisan saya. Jadi namanya FQLTA MT5 Bollinger Band with alert. Nah, alert ya. Ya. Di market Pak ya? Di market ya? Di market cari yang gratisan aja di Coach, tidak apa-apa. Ini jadi kalau udah kelihatan ada panahnya ini akan yakin akan ke bawah terus sampai dia breakout ke atas ya. Breakoutnya ini kira-kira di sini bisa. Nah ini nih breakoutnya, tandanya di EMA 125 ini. Kalau dia udah breakout ke atas berarti tandanya udah trending tren turunnya udah habis. Jadi seperti itu. Nah, makanya pada saat ke atas nih hati-hati juga Bapak dan Ibu semua, jangan kita gegabah langsung ngambil buy di sini. Biasanya kalau ke atas dia kan akan kena upper band-nya. Nah, dia akan muncul ini juga tanda panah ini, tapi arrow-nya ya. Arrow-nya dia akan ke atas,
Nah itu udah hati-hati. Kita jangan ngambil sell kalau udah muncul tanda row ke atas ya. Mendingan kita diemin aja sampai dia breakout masuk ke upper band Bollinger BB55-nya, baru kita ambil pada saat koreksi baru kita ambil buy. Nah, itu akan trending ke atas terus itu. Ikuti aja sudah. Pokoknya sambil tiduran aja udah aman itu. Trending santai. Yes. Yang pattern apa tadi, squeeze, flat, dan apa satu lagi, breakout. Itu contoh-contohnya kayak gimana tuh Pak Hanan? Kalau ngelihat dari live trade, atau mungkin bisa diperkecil gitu si chartnya, jadi saya bisa tahu ini yang kita maksud breakout, ini flat saja ya. Enggak, chartnya dipersempit gitu, jadi biar kelihatan ini flat, ini squeeze. Ini yang ini ya, ini squeeze nih, jadi dia mengkerut. Nah ini squeeze nih, mengecil. Kita squeeze-nya yang BB21 ya, bro. BB21. Kecil, jadi yang di dalam ini, yang BB21. Nah ini kalau dia mengecil, dia sebentar lagi dia akan breakout. Nah ini tandanya sudah langsung breakout kan? Ada panah hijau ini. Dia akan ke atas sampai dia akan breakout ke bawah lagi. Nah itu ini squeeze yang kecil mengecil, mengkeret lah, bro. Iya. Oke, squeeze. Abis squeeze itu akan flat atau bisa breakout? Siklusnya. Atau nggak pasti? Kalau squeeze itu lebih banyak lebih dominan probabilitasnya ke breakout. Oh, oke. Jadi kalau dari breakout biasanya dia squeeze itu sebetulnya bisa namanya squeeze, bisa juga flat. Kalau dia panjang dia akan istilahnya flat. Kalau seperti ini ya ini squeeze. Nah ini bisa dibilang ini flat nih. Hampir sama ya. Coba saya lihat di GBPJP ini. Nah ini Pak Bro Erik nih, ini istilahnya flat nih, karena dia rata kan. Oh, oke. Oh, jadi kayak nge-base gitu sebenarnya ya. Cuma kita membahasakannya flat gitu ya. Ini sideway lah. Sideway ya. Nah, ini squeeze nih. Bollinger Band-nya mengecil gitu ya. Siap. Itu langsung terus membesar. Nah, itu breakout. Nah, ini pasti dia akan ada panah ini. Nah, ini akan turun atau dia akan ke atas nih, seperti ini. Ini kan ada squeeze nih. Ini squeeze nih. Baru dia breakout. Nah, kalau kita misalnya ngambil sell nih yang di panah merah itu, kita buat jaga-jaga tidur nyenyak, ini kan kelihatannya nggak terlalu jauh ya, pendek ya. Kelihatannya kan kalau yang di 16 September kan squeeze nih. Ya kan squeeze kan. Nah, terus kan ini ada panah ke bawah kan. Berarti kita ancang-ancang sell kan di mid band-nya gitu kan ya. Betul ya. Terus kita bisa nentuin TP-nya gimana nanti? Nah itu kalau saya sistemnya digiring aja. Tapi bisa giring, bisa juga dari sini nih. Ada linear itu ya. Apa tadi? Regression ya. Udah tembus di hijau ini. Biasanya dia akan lanjut. Nah, ini bisa jadi TP di sini. Oh, gitu. Oh, harus ada indikator berikutnya ya untuk memastikan TP-nya itu ya. Nah, untuk levelnya. Ya, untuk level ya. Iya. Menarik juga ini ya. Itu jadi makanya kayak ini bisa ke atas terus itu ya sudah diemin aja. Kalau saya pakai trend following kan, jadi pokoknya begitu dia ke atas, pokoknya asal masih ada panah-panah ini diemin aja. Yang penting SL plusnya digeser terus.
Gitu. Siap. Thank you Pak Hanan. Oke. Coach. Berarti semua indikator tersebut ada di dalam MetaTrader, ada yang di market, ada yang custom, Mbak Hanan ya. Tapi rata-rata di market ya. Ini kan stokastik yang sempat saya share dulu ya, stokastik kombinasi. Ya, yang divergence. Sekarang stokastik call adanya coach di sini. Call Pak Gunardi, bener nggak? Sudah available ya. Oke, terima kasih Pak Hanan. Ini channelnya ini memang juga bisa dijadikan suatu arahan ya untuk kita trend following ya. Dan juga tanda panah ini atau arrow ini juga bisa jadi meyakinkan kita sebagai pendukung ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kurang lebih Bro Erik ini udah mulai memahami ya Bro ya. Intinya konsep Bollinger ya. Iya Coach. Konsep Bollinger ini sekali lagi. Saya juga pakai Coach, cuma yang double ini kelihatannya agak keren aja Coach. Ya. Sama apa? Sama Fibo-nya Bro Erik keren itu. Lebih precise lagi untuk menentukan support-supportnya sama resisten-resistennya. Masih tahap uji coba juga itu, Pak. Tapi itu bagus loh. Fibonacci itu sebagai alat hitung yang luar biasa. Oke, berarti kesimpulannya adalah sebagai swing trader, ya swing trader harus menentukan sebuah konsep yang memang trend following ya. Contohnya seperti ini. Nah, bagi yang memang daily trader ya bisa mengacu dengan pivot point ataupun juga area support dan resisten yang terdekat ya, tergantung konsep. Tapi untuk melatih ke swing trader ini nggak mudah ya. Ya Pak Hanan ya dan teman-teman yang lainnya ya. Karena swing trader ini butuh mental yang kuat. Jangan sampai minus sedikit aja udah dak-dikduk. Ya, Coach. Buat Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya. Jadi saya melatih. Saya itu kan sanguis Coach. Jadi gampang hajar-hajar aja. Jadi saya melatihnya inilah. Jadi saya long trade bisa seminggu, bisa 2 minggu. Jadi melatih kesabaran saya, melatih ketekunan juga untuk nggak gerusa-gerusu. Jadi, nah ini betul-betul latihan psikologis yang sangat bagus nih. Kalau swing itu ya walaupun saya sudah hampir 10 tahun lebih lah di saham, tapi tetap aja kalau namanya psikologis itu banyak pengaruhnya. Itu Coach mungkin buat teman-teman semua. Kalau saya Pak, analisa saya bisa bubar di saat saya ambil posisi, misal nih buy di min 10 atau di Fibo minus 100 gitu kan. Saya SL di minus 12 atau Fibo minus 127. Nah, di saat SL saya kena, saya jadi ragu kan. Ini bener nggak sih ini lembahnya gitu kan. Akhirnya begitu naik sedikit, 50 pip atau 40 pip, close iya kan. Ya kayak yang sempat saya share itu Coach NJ kan. Iya. Begitu kena SL, saya buy lagi di lembahnya lagi kan. Saya hitung pakai cincai, di mana lembahnya dapat di situ saya pasang PO gitu kan, kejemput. Tapi saya jadi ragu. Kemarin kena SL nih, ya kan. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh, 40 pip aja deh atau 50 pip aja. Ternyata kejadiannya udah 400 pip. Atau difilter lagi dengan indikator tren lah sebagai filtering. Mentalnya itu Coach, jadi kita ragu gitu Coach. Ya kan? Kita ragu gitu. Kan kalau secara filtering ini sudah kelihatan bentuknya broadening gitu kan atau flag. Misalnya kan gitu ya Coach ya.
Mempertahankan keyakinan itu mahal. Mempertahankan keyakinan itu, ini analisa saya bener nggak ya? Itu jadinya coach. Begitu udah kena si SL, ini salah kayaknya nih analisanya nih. Itu loh coach. Kadang-kadang kita ingin selingkuh di situ ya. Iya, kayak GJ nggak kejemput. Saya pikir nggak jadi turun lagi nih, saya buang ya kan. Ternyata bener kejemput dan sekarang udah 500 pip ya kan. Ke TP yang saya tuju gitu kan. Terus apalagi tuh Nasdaq. Nasdaq itu di 14 paling pucuk itu coach yang saya share ke Bu Mei itu. Nih Bu Mei. Ini pucuk nih. Belakangnya tuh 600 apa kalau nggak salah. Ini Bu Mei pucuk. Kalau mau nge-sell agak jauh gitu kan. Ternyata berita terus USD menguat. Wah, nggak beres nih. Ya kan? Akhirnya apa? Saya buang aja deh PO-nya ya kan. Ternyata benar nyampe di min 12 yang saya sudah temukan gitu. Ternyata di situ dan turunnya itu nggak tanggung-tanggung kan sampai ke berapa tuh? 14.000 sekian kalau nggak salah, 1.000 lebih gitu kan. Wah, ini sesuai dengan yang TP saya mau gitu kan. Cuma begitu kronologis itu begitu kena, ini udah kena SL. Kan saya kalau pasang SL misalnya 70 pas 100, begitu udah kena, wah ini salah nih analisanya, masih mau ke bawah nih. Akhirnya saya buang-buang itu coach PO atau yang sudah kejemput, udahlah 30-40 aja lah, nggak usah muluk-muluk kayak gitu coach. Aduh, mentalnya masih melankolis banget lah coach. Melankolis banget, iya. Ya memang tadi seperti yang Pak Chandra sampaikan benar, untuk meyakinkan itu nggak mudah memang, seperti keimanan lah ya, seperti itu ya, keyakinan iman kita gitu, seperti itu intinya. Dan coba di jurnal ya, itu sangat penting. Tadi Pak Hanan juga ada recap jurnal ya, karena kembali lagi pada jurnal untuk menentukan win rate-nya, bro. Ya. Kalau saya jujur kalau bikin kayak begitu jujur agak males coach karena Mas Yuda tuh ya, dia tuh tekun ya untuk hal ya. Kalau Mas Yuda memang saya akui karena memang kerjaan dia memang selalu bikin report ya kan untuk yang kayak gitu. Kalau saya jujur dari dulu kalau yang kayak gitu malas banget gitu, kayak simpelnya aja kayak misalnya mau nagih gitu ke klien, udah ke agensinya aja, udah lo bikinin aja lah, gue udah tanda tangan kayak gitu aja. Jadi gak pernah mau pusing coach yang kayak gitu. Jadi emang udah penyakit lama kalau itu coach, masalah rekapan. Tapi overall saya evaluasi proven loh itu konsep ya. Yang penting adalah tetap dijalankan, karena wajar-wajar saja ada satu saat miss ya, dan juga ada satu saat yang memang itu berjalan sistem tersebut. Dan karena untuk Fibonacci range harian tersebut ya kita berbeda dengan konsep yang tadi Pak Hanan trend following ya. Kalau Fibonacci ini kan tergantung dari range pergerakan. Di saat market sedang cycling itu berarti bergerak dengan range yang bolak-balik lumayan besar volatilitasnya. Tapi kalau sedang trending mungkin dibutuhkan expansion yang ada di konsep tersebut, apalagi sudah breakout dari area keseimbangan. Iya, kayak misalnya kayak Bu Mei gitu coach ya. Bu Mei kan suka WA saya gitu. Kalau misalnya dia punya posisi buy gitu kan. Ternyata goldnya keseret gitu kan. Nge-WA tuh. Mas Erik, ini gold mau kemana turunnya gitu kan. Saya bilang RBS Bu 60 ya kan. Ya udah ntar saya averaging lagi di bawah gitu kan. Tujuannya kemana nih? Tujuannya ke sini Bu, ya kan. Kadang ya spontan aja gitu coach. Kayak kemarin Pak Erik, Nasdaq saya udah bisa sell belum? Jangan Bu, Nasdaq masih tugas atas, saya bilang gitu. Kalau mau sell nanti di 15.150 ya kan, pas Fibo minus 10, tapi nggak jauh saya bilang. Karena masih mau ke atas nih. Oh gitu. Jadi masih ya hanya sekedar lihat chart gitu. Simple kan sebenarnya narik Fibonya gitu coach. Ya, udah peka lah ya. Narik Fibonya simple kan. Yang penting saya bermulai dari besar ke kecil gitu kan. Jadi saya ngerti. Jadi analisanya sampai Bumi tuh marah ke saya gitu. Bumi suka kayak misalnya nanya, Pak Erik,
NU ini bisa buy nggak? Saya lihat turun dikit lagi Bu, dikit lagi di posisi ini, min 10-nya di sini, gitu kan? Ya kalau koreksi bisalah dapat 50, saya bilang gitu kan. Ya udah saya buy di situ. Terus Bu Mei tanya, Pak Erik ikut nggak nge-buy? Enggak Bu. Enggak Bu. Saya lagi nggak trading hari ini. Bu Mei sampai gimana sih? Titik seperti itu ada bro, ada titik seperti itu ada. Kita melayani tapi kita nggak mengeksekusi. Gimana sih? Kayak hari ini saya sama sekali nggak open coach, ya kan? Waktu di grup bertiga gitu kan, saya ada grup sama Pak Gun, sama Mas Yuda gitu kan. Ini Sau mau kemana? Arah ke 18 Toldam, saya bilang gitu kan. Arah ke atas. Terjauh kata Mas Yuda 80, oke, catat, ya kan. Pak Gun terjauh sekian, oke kita catat. Tapi saya sama sekali belum open coach, karena memang apa ya, kalau kita bilang lagi jenuh, lagi bosen lihat chart, gimana sih coach? Paham. Karena itu begitu kena SL gitu, terus aduh ini salah kayaknya. Jadi mood itu jadi hilang gitu coach. Udahlah, lupakan dulu 1 hari break gitu kan. Fondasi harus terus dikuatkan, ya. Fondasi harus terus dikuatkan, dan ya jurnal itu sangat penting karena untuk menentukan win rate ya. Siap coach. Ibaratnya jurnal itu ada satu report yang memang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu juga data, intinya data ya. Win rate-nya berapa besar, 1 bulan, ya coba observasi 6 bulan, win rate-nya kalau misalkan proven ya udah cukup bagus, karena kan itu mencari titik balik ya, mencari titik balik atau mencari sebuah expansion itu juga bisa digunakan. Ya. Oke, itu RBS ini teman-teman ya, itu resisten become support. Dikhawatirkan nanti apa itu RBS? saya menggunakannya RBS, walaupun itu mungkin bisa SBR, tapi saya suka nyebutnya ya simpelnya aja RBS atau titik nol gitu kan. Ya teman-teman ya, luar biasa. Kalau dikumpulkan ini trading santai premium ini mungkin bisa kita roadshow ya dengan banyaknya para tokoh-tokoh yang bisa sharing metode, dan inilah literasi untuk finansial kita, untuk masyarakat Indonesia, artinya bahwa industri trading itu bukan hanya forex saja, tapi industri trading lainnya ada ilmunya, dan ilmunya ini bisa ada manfaatnya dan bekal sebagai bisnis masa depan kita. Ya, seperti Pak Hanan sudah menyediakan suatu trading room, Pak Gunarjo, ada nggak nih? Sudah menyediakan trading room juga ya. Dan saya uniknya lagi antara Pak Gunarjo, Bro Erik, dan Pak Yuda ini, terutama Pak Gunarjo dan Bro Erik, membuat suatu istilah-istilah yang memang yang nyeleneh ya, yang nyeleneh. Seperti candle KW dan lain-lain ya. Itu adalah istilah-istilah yang memang sederhana dan bisa seperti yang kita bahas sehari atau kita obrolan sehari-hari atau obrolan warung kopi ya. Dan itu digunakan ke bahasa trading. Ya, dan itu juga luar biasa hasilnya. Saya pun juga menerapkan konsep itu juga untuk menentukan sebuah target ya. Dan moving average ya, yang selama ini kita gunakan itu juga sangat proven. Oke, luar biasa sharingnya ya, dan terima kasih. Saya pun juga sangat-sangat melihat perkembangan dari rekan-rekan semuanya ya, baik itu mengenai Ichimoku ya, lalu trend following dengan moving average atau dengan Bollinger Band ya. Dan terpenting adalah konsep tersebut diimplementasikan dengan baik, lalu diiringi dengan rekap evaluasi jurnal. Nah, dari jurnal tersebut bisa ada pertanggungjawaban data saat forward test, anggaplah ini fund forward test mungkin 6 bulan bahkan setahun forward testnya, dan jika proven itulah jadi sebuah konsep untuk Anda. Oke, Pak Hanan, kira-kira udah berapa lama nih melakukan observasinya? Mulai bertelur. Dari akhir tahun lalu ya, cuman yang benar-benar mulai ininya kira-kira bulan
awal-awal tahun, tapi itu juga masih berubah terus, Coach. Ya. Juli lah mulai fixnya. Nah itu pun beberapa gaya ya maksudnya. Jadi saya pakai yang day trade yang sehari 5-10, kemudian udah gitu saya diemin. Nah seperti tadi yang Bro Erik yang untuk PD-nya itu, saya buat, pokoknya saya bikin TP sama SR, lepas sudah. Nah itu latihan ini aja sih, latihan mental aja. Jadi mau kena TP atau mau kena SR ya sudah. Jadi ikhlasin aja. Jadi, nah itu juga buat latihan juga sih, latihan psikologi, karena saya yakin semua bisnis ya, pengalaman juga psikologinya ini, walaupun kita sudah beberapa tahun, tetap aja ini agak susah nih kadang-kadang suka ini. Oh ya, materi sudah saya share di monggo di. Terima kasih Pak Hanan ya, bisa dipelajari lagi. Nah, terima kasih. Jadi kenapa kok trading santai ini fokus terhadap fondasi atau psikologi ya? Karena itulah yang sangat-sangat penting ya. Metode apapun tanpa diiringi dengan psikologi yang kuat atau fondasi yang kuat, ya tetap saja akan lewat ya. Maka bagi rekan-rekan yang baru bergabung, begitu di goldlock atau di ospek mengenai fondasi, dan jangan sampai merasa bosan, karena fondasi itu sangat-sangat penting di dalam semua bisnis ya yang terkait terhadap psikologi ya. Maka kita harus kuatkan dulu fondasinya ya. Dan seiring dengan fondasi tersebut, kita buat sebuah jurnal. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan bisa ada suatu pencerahan. Ya, saya anggap ini sudah jadi suatu pencerahan ya. Nanti mungkin Bro Erik pun juga hanya memberikan lisan, dan juga Pak Mas Jeffrey sudah memberikan sebuah lisan. Ya. Lalu Pak Selamat tadi mengenai Bollinger Band-nya sudah, walaupun sederhana lisan, dan saya bantu dengan visualisasi di sini. Ya, cukup sangat membantu untuk teman-teman ya. Dan Rabu selanjutnya itu silakan dipersiapkan lagi Mas Jeffrey yang dari Bali ya, Mas Jeffrey Darmawan, nanti silakan mempersiapkan untuk minggu depan di hari Rabu ya. Dan karena setiap saat kan Mas Jeffrey kirim ke grup nih untuk suggest atau ide pasar ke depannya ya. Karena ini untuk melatih diri teman-teman juga untuk dalam menjalankan sebuah aktivitas ya. Ya. Nah, tuh Pak Jeffrey, tanpa fondasi dengan fondasi berbeda jauh hasilnya. Betul ya. Jadi sabar menanti. Maksudnya member yang baru gabung, wah ingin cepet-cepet dapat strategi yang 100%, nggak ada. Artinya fondasi dulu kuatkan ya. Kalau fondasi sudah kuat ya otomatis coba nanti mengulik sebuah konsep-konsep trading lainnya. Oke, saya rasa itu saja untuk diskusi sharing kita malam ini. Semoga meningkatkan kompetensi kita dalam ilmu pengetahuan dalam industri trading ini, dan ilmu ini bisa diterapkan ke industri manapun dan bisa digunakan sebagai bisnis masa depan kita. Bekal ya, ini bekal nanti kalau Anda sudah memiliki sebuah konsep, nah itulah jalankan terus konsepnya sampai memang ada hasil yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan adalah proses yang benar ya. Bukan hasil profit loss-nya itu tanpa ada konsep dan prosesnya itu berganti-ganti secara metode ya. Kalau sudah ada satu metode, yaitu jalankan saja metode tersebut dengan baik. Jangan lupa tetap fokus terhadap prosesnya. Jika terjadi kegagalan atau kesalahan, anggaplah itu sebuah latihan ya. Karena semua masalah itu adalah sama seperti latihan, dan dari latihan tersebutlah kita akan menjadi sebuah kekuatan secara mental. Oke, itu aja dari saya dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Hanan, Bro Erik, Pak Jeffrey, Mas Jeffrey, dan juga Pak Selamat atas kontribusinya. Semoga bisa membawa pencerahan juga untuk teman-teman semua. Dan
selanjutnya nanti teman-teman yang lain juga bergantian. Jangan ini terus ya. Saya rasa teman-teman juga boleh aktif di grup, karena dengan aktifnya kita merasa semakin meningkat kemampuan atau kompetensi yang sudah kita dapat. Bukan hanya sekedar pasif, menunggu signal dan lain-lain, itu sama saja. Nggak ada bedanya dengan Anda sebelum masuk grup trading santai. Karena trading santai ini memprioritaskan untuk Anda menguatkan fondasi sampai Anda bisa membuat sebuah konsep. Bagi yang sudah lebih dari 3 bulan, ya itu harusnya sudah yakin bisa ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Jumat lusa ya. Itu program di GK Invest akan membahas price action candlestick ya. Dan sampai jumpa lagi untuk Sabtu dan Minggu besok ada kelas ya seperti biasa. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Maha Esa dan semoga kita selalu sehat jasmani dan rohani sehingga besok menjadi cetar kembali. Oke, terima kasih. Salam trading santai dari saya Kuswanto dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you. Thank you, Coach. Selamat malam semua. Selamat semuanya. Selamat malam. Malam. Thank you, Coach. Terima kasih. Video nanti saya share ya. Mungkin besok ya.